Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah menyimak ya kajian bersama dengan guru kita yaitu Al-Ustadz Abi Amir. Tadi membahas tentang surah Al-Baqarah ayat 153 dan 154. Tema besar kita sebenarnya adalah sabar dalam menghadapi ujian ya. Walaupun tadi judulnya PHK, tetapi PHK itu hanya sebagian dari bentuk-bentuk ujian yang kita terima. Betul apa betul Bu? Betul. Bu, Pak, baru sebagian kecil ujian. Ada yang diuji ditinggal oleh orang-orang yang disayanginya. Ditinggal artinya meninggal dunia orang tuanya, diuji ditinggal istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal. Ada yang begitu? Ada. Ada juga yang diuji dengan kekurangan uang, kekurangan materi, diuji dengan jabatan dan lain sebagainya. Nah kali ini kita mengajak diri kita semua termasuk saya untuk belajar bersabar. Nah mengkajinya dari surah Al-Baqarah dan selanjutnya kita akan bahas dari surah Al-Baqarah ayat 155 dan juga 156 yang mungkin juga akan lanjut ke 157-nya ya Ustazah ya, karena masih satu turunan ayat satuan semuanya. Nah untuk itu insya Allah mari sama-sama kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita Ustazah Lulung. Silakan Ustazah, fadhal. Baik, terima kasih Kakak David Halik yang GGS ganteng-ganteng soleh. Oh ya Allah, kirain ganteng-ganteng serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, semangat amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu dengan bunda-bunda soleha yang CCM. Apa itu? Cantik-cantik manja. Iya. Dan juga bapak-bapak yang GGS tadi saya bilang ganteng-ganteng soleh ya. Serta pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada di Cahaya Hati Indonesia. Mohon izin Kakak David dan juga semuanya. Jadi kalau kita ngomongin ujian, cobaan bener banget ya. Bahwasanya tadi badai PHK hanya salah satu saja. Karena banyak sebenarnya ujian yang kita hadapi. Do you understand? Yes. Kita mulai. Sebenarnya kita lagi ngomong juga sebenarnya juga lagi ada yang lagi sedih, ada yang lagi diuji, tapi kita berusaha untuk kuat. Namanya juga orang beriman, berusaha kuat. Kalau di dalam surat Al-Baqarah dinyatakan wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kalian pasti akan dicoba. Kalau kita ngomongin bahasa Arab nih pemirsa, walana beluanna lam sama nun tasdid berarti taukid, berarti apa? Suatu kepastian. Kalian pasti kata Allah akan diuji. Ini kalau udah Allah ngomong pasti bagaimana? Nah, kalau kita nggak boleh ngomong pasti, kalau kita mah insya Allah. Tapi kalau ngomong pasti hanya Allah Subhanahu. Kita nih saya ya semua yang kita hadir di sini pasti diuji dengan apa? Minal khauf, khawatir besok gimana ya? Bunda-bunda ayahanda pasti pernah mikir gini, besok kalau aku meninggal anak aku siapa yang jagain ya? Kira-kira bisa nggak ya dia menghandle hidupnya? Mandiri nggak ya? Ntar kalau dia nikah takutnya KDRT nggak ya? Ya kan gitu kan? Khawatir. Walju ada kelaparan juga. Pasti lapar, kekurangan makanan, sandang, pangan, papan udah pasti itu kejadiannya ada. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. Kekurangan harta tadi udah disebutkan oleh Kak David. Pasti kekurangan harta. Mungkin harta ada, mungkin kebakar. Mungkin ada harta, mungkin ada yang nyolong. Mungkin ada harta tapi habis buat berobat. Banyak ujian. Do you understand?
Yes. Harus dikagetin karena di pojokan udah mulai jituk. Ngaji ngantuk. Nah, yang sebelah sono udah jider, ngaji Apa tuh? nyender. Saya harus jadi begitu. Jadi kekurangan harta ya kan, kekurangan ini, kekurangan itu. Wasamarot, bahkan kekurangan buah-buahan. Kenapa buah-buahan? Ada yang mengatakan dalam tafsir samarot adalah buah hati. Benar tadi ya dinyatakan bahwa ada yang anaknya meninggal. Anfus. Bertahun-tahun kepengen yang namanya punya anak, tiba-tiba anaknya keguguran. Wal anfus juga kekurangan jiwa. Tadi ada orang sayang kita meninggal, bapaknya kah, ibunya, sehingga menjadi janda, menjadi duda. Ada duda di sini. Iya. Gitu ya. Ada duren. Ada duren, duda keren, duren sawit, duda keren, sarang duit. Iya. Gitu ya. Kata yang janda mau dong. Senggol bang. Gitu. Iya. Ampun. Jadi pemirsa kalau kita ngomongin ujian udah pasti ada. Tapi dalam ayat selanjutnya wabasiris sobirin. Harus beri kabar gembira buat orang sabar. Sabar itu ada 3 tingkatannya. Gak bisa kita langsung sabar. Sabar apaan? Gimana gak sabar? Gimana gak nangis? Gimana gak kesel? Rumah misalnya terbakar. Mau bayar SPP susah. Beratar sekolah gimana? Kan lagi musim kan? Pengeluaran bulan Juni Masya Allah gacor banget kata orang bilang. Oh ya Allah. Berkurban duit lagi. Oh iya. Daftar sekolah duit Duit lagi. lagi. SPP. Belum lagi listrik tuh ya. Yang mana listrik itu ngebuka aib kita. Kenapa? Ya dia tweet-tweet bunyi. Gimana gak kebuka aib kita. Iya. Orang gak tahu kita belum bayar listrik dia bunyi. Kita pikir kita doang yang bisa buka aib. Ternyata listrik bisa buka aib Ya saudara-saudara. Allah, iya. Gitu kan. Ngeganggu tetangga lagi ya. That's right. Ya Allah sedih banget. Tapi sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Sekesal apapun dengan keadaan tetap taat sama Allah. Sholat 5 waktu jalan. Karena ada teman saya nih dia kesel sama Allah, sakit hati sama keadaan. Dia gak sholat. Allah bilang apa kalau dalam hadis dari kitab Arba'in. Kamu mau sholat, mau zoli, mau enggak merugikan aku kata Allah. Yang rugi mah kita sendiri. Di sabar ada 3 tingkatan pemirsa. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Apapun yang terjadi tetap taat kita kepada Allah. Jangan sampai Ramadan ngaji jus-jusan, sekarang boro-boro. Nah, tuh dia tuh boro-boro buka katanya. Bila ingin melihat ayat dalam Al-Quran, tenangkan dulu hatimu sebening kaca. Yes, salah. Jadi kalau kita ngaji kudu bening hati kita. Iya. Bila mata tertuju pada surat pilihan. Oh Al-Baqarah 154, 155 sampai 155 itu tentang cobaan. Ya kan? Caranya tak sama membaca ayat Quran. Iya. Jangan-jangan dulu. Ya salam gitu dong. Ayo. Jangan-jangan dulu. Ya salam. Janganlah diganggu. Biarkan saja biar ngaji dengan tenang. Iya, salah. Jadi yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sedih, ujian banyak, tetap sabar dengan cara jalanin ketaatan. Tetap kita dekat sama Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Orang kalau udah putus asa, pengennya maksiat. Udah capek udah disuruh sabar, suruh ini. Sementara ini yang namanya biaya harus jalan, gak ada kerjaan, di PHK. Udah aku pengen jadi sesuatu yang diharamkan Allah. Na'udzubillahimin. Dalik. Banyak tuh. Mulai dia mungkin mencuri. Kalau mencuri misalnya tetangga mencuri duit rakyat gimana? Iya. Serem kan? Nauzubillahimin dzalik. Jadi sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga. Iya. Sabar dalam menerima musibah. Orang kalau udah biasa taat sama Allah, biasa meninggalkan maksiat, ada musibah mah kecil. Karena apa? Ada Allah yang maha besar. Masalahku kecil, semuanya kecil. Yang besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dalam hadis dari kitab Bukhari dinyatakan Allah yahfidul qisto wa yarfa'uhu. Allah yang akan nurunin timbangan rezeki, Allah yang akan naikin timbangan rezeki. Rezeki bisa berupa materi. Sehat juga rezeki Bu. Karena sekarang tuh sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Sakit itu lebih mahal. Iya. Yang paling mahal lagi sehat disakitin. Iya.
Curcol. Curcol, oh my god, oh my god, oh my god, ya kan. Bayangin lagi sehatnya disakitin, Aduh. itu lebih mahal. Dalam ya. Maka kalau kita dikasih sehat sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, kalaupun dibilang salah satu sabar adalah ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, anak milik Allah, kerjaan milik Allah, ya kan, semua milik Allah, maka kami semua akan kembali kepadamu ya Allah. Itu tanda orang sabar, ucapannya innalillah. Nah kemudian apa lagi? Ketika dinyatakan wabasyiri sobirin, orang sabar ucapnya innalillah. Orang sabar nggak ngerjain maksiat. Orang sabar pasti tetap taat. Orang sabar ada musibah kecil, maka orang seperti itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urutannya gitu tuh. Udah pasti dicoba, tapi sabar aja. Ucapin kalimat yang baik. Karena orang kalau udah gak sabar, kadang-kadang ucapannya itu sembarangan. Maaf banget, punten nih punten. Kita naik mobil nih, ada yang nyalip kan. Biasalah mak-mak sen kiri belok kanan. Iya. Kan kita kesel ya pemirsa. Pasti ucapannya apalah gitu ya, nozul zalik. Nah itu kita tetap astagfirullahaladzim ya Allah tuh ibu. Ras terkuat di bumi lah itulah ya. Ya nggak Pak? Ya nggak Pak, nih Bapak tuh girang banget kata dia, tahu aja bulu, saya wanita. Ya yang salah kita tetap aja kita bener. Iya. Jangan Bapak coba salahin perempuan. Iya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi baik. mudah-mudahan kita diberikan rasa sabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah, amin. Terima kasih Bu. Yeay. Bu, gimana setuju ras terkuat di muka bumi ini? Pak, betul perempuan gak pernah salah Pak? Ampun. Ya salam. Masya Allah Bu, silakan angkat tangannya yang mau bertanya. Silakan yang nanya. Oke silakan Ibu di tengah, iya boleh berdiri. Senyum-senyum aja Bu, ras terkuat. Lagi seneng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, nama saya Nindita. Terkenalnya di sini nama artis Ibu Mahendra. Oh, Mahendra. Ibu Mahendra. Ngetop ya Bu ya. Tadi mengenai kesabaran ya Bu ya. Kalau menurut Allah itu seperti apa kesabaran? Kemudian karena yang saya selalu diajarkan orang tua tuh harus selalu bersyukur. Sedangkan ini harus bersabar. Jadi bagaimana sebaiknya itu Bu? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Beda banget ya Bu. Bu, yang satu lembut banget. Yang ini sabar. Sabar. Silakan Ustazah, silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Bunda, siapa tadi ya? Mahendra. Bu Mahendra. Jadi gimana konsep syukur dan sabar di dalam pandangan Islam? Jadi syukur sama sabar emang tuh dua saudara. Iya, iya. Kandung tuh dia tuh ya. Iya, bukan sepupu bukan ya. Iya. Syukur itu berterima kasih atas apa yang Allah kasih. Biasanya tuh syukur itu kita bersyukur kalau dikasih yang enak-enak. Iya, benar. Tapi Iya. pada saat dikasih yang gak enak-enak langsung deh syukur itu hilang. Nah padahal ketika dikasih yang bagus-bagus bersyukur, dikasih mungkin ujian yang tadi disebut dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan ya kan, semuanya diambil oleh Allah, maka sabar. Apa sih sabar itu? Habsun nafas. Menahan diri dari hal-hal yang tidak diperbolehkan. Pengen rasanya pengen mukul nih. Astagfirullahaladzim gak jadi. Makanya tadi kan meninggalkan maksiat kan gitu kan. Jadi sabar itu yang tadi saya ucapkan Bu. Menurut para ulama, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima musibah. Nah dengan syukur apa nih? Apapun yang terjadi orang beriman itu, mau dapat kebaikan dia bersyukur, dapat dia namanya keburukan dia bersabar. Itulah orang beriman yang sesungguhnya. Jadi gak yang ngomel-ngomel. Kalaupun ngedumel pun memang Allah maklumi dalam surat An-Nisa 148. Allah tidak suka dengan perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang. Kecuali oleh orang yang dizolimi. Kalau kita dizolimin kita ngomel mungkin iya. Kenapa? Karena kita tidak mau yang namanya orang itu zolim. Ngomel boleh dong. Protes boleh dong.
tapi pada batas-batas adab kesopanan. Jadi boleh protes tapi dengan sabar. Contoh, gimana sih nih Mas? Kalau emang Mas itu udah di PHK, cari dong Mas kerjaan yang lain. Jangan yang, gimana sih Mas? Cari dong kerjaan, gak boleh begitu. Ya gak Pak? Sama suami, ampun. Galak banget, antagonis kan. Cucok gitu. Jadi kira-kira begitu Ibu ya. Baik. Mudah-mudahan kita diberikan syukur dan sabar. Gimana tapi susah Bu rasa bersyukur? Gampang, emang Allah yang bikin kita bersyukur. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah tolongin aku untuk aku bisa bersabar dan bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Jadi syukur itu bukan dari kita, dari Allah subhanahu Wa ta'ala. Kayak begitu Bunda, saya juga lagi belajar sabar. Sabar banget ini. Iya. Sabar banget. Kira-kira Kelihatan ya Bu ya. Sabar bener. Makasih banyak ya Zaza, makasih. Bu. Memang kalau ngomongin sabar selalu ada orang berpikir bahwa sabar ada batasnya. Padahal sabar itu bukan lemah, sabar itu kuat. Di dalam kitab Ta'rifat, saya Muhammad Al-Jurjani mengatakan sabar itu as-sabru itu ibarat batu yang kuat. Yang ditempa nggak pecah, dibanting tidak hancur. Nah seberapa kita kuat menghadapi masalah itu yang namanya adalah sabar bukan lemah. Dan pahalanya adalah surga. Makanya dikatakan ya jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim ya wa malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Terus kata malaikat apa? Ya dikata salamun alaikum bima sabartum. Orang-orang yang masuk dalam surga itu ya mereka adalah orang-orang soleh dari ayahnya, dari anaknya, istrinya dan mereka akan disambut oleh malaikat dari semua pintu dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Jadi pahalanya atau balasan dari kesabaran adalah surganya Allah. Insya Allah. Baik. Kita akan lanjut dan kita akan berbagi keberkahan buat semuanya dengan Luwak White Coffee dan Ustazah Lulung. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik bunda-bunda dan ayahanda, saatnya kita kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Nah buat jemaah nih yang hadir, mau dapat hadiah enggak? Mau dapat hadiah enggak? Nah kalau mau dapat hadiah coba jawab pertanyaan Umi ya. Nanti kalau udah jawab baru deh tuh bisa dapat hadiah. Jadi yang bisa jawab akan dapat hadiah 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi dipotong pajak, oke? 1 juta, tepuk tangan dong. Lumayan beli cabai, bawang, tomat lumayan ya kan? Oke. Nah pertanyaannya adalah nanti kalau yang bisa jawab langsung 7 tangan ya. Oke. Coba sebutkan 3 macam sabar yang tadi saya ungkapkan. 3 macam sabar. Silakan, tunjuk tangan dulu. Ya itu ibu itu silakan ibu. Maju ke depan. Kalau mundur ke belakang. Ya silakan, Masya Allah. Ya silakan ibu. Mohon izin. Ya siapa namanya? Kenalin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinian bu. Nih. Perkenalkan nama saya. Deket-deket mic-nya deket-deket. Perkenalkan nama saya Evi dari Majelis Taklim Ummahat Cinta Al-Quran atau disingkat UCA. UCA, Umat Cinta Al-Quran. Oke, baik. Tadi Umi udah bertanya ya, sebutkan 3 macam sabar, bisa nggak coba? Sabar yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima musibah yang juga datangnya dari Allah. Masya Allah, tepuk tangan semuanya ibu-ibu. Tapi aku tanya dulu sama jemaah, benar nggak tadi jawabannya? Benar. Nah berarti ibu udah mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Jadi selamat ya. Makasih. Bentar, saya ambil dulu hadiahnya. Bentar ya. Anda mendapatkan 1 juta rupiah. Ya, selamat ya.
Tapi jangan lupa potong pajak. Terus potong pajak, potong ntar buat saya juga ya. Nah, jadi jamaah masih semangat nggak? Semangat ya. Kalau gitu jangan kemana-mana. Kita masih berada di Cahaya Hati Indonesia.